Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'da. Yang kami muliakan segenap mahasantri Mahat UIN 1 Tulungagung dan segenap pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua sudah bisa memulai lagi pembelajaran pada awal semester genap, yang setelah kemarin kita sudah libur selama 2 bulanan. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya mari bersama-sama kita niat dalam pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti doa-doa yang kemarin kita lakukan. Nawaitu ta'alluma linailir ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati bi niyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Nawaitu ta'alluma linailir ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati min niyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Nawaitu ta'alluma linailir ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati min niyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri. Kita melanjutkan pembahasan kemarin, pembahasan pada semester pertama. Setelah kita membahas sholat jamaah, kita hari ini membahas tentang sholat musafir. Sholatul musafiri utawi iki iku mertelaake sholate wong kang lelungan, menjelaskan tentang sholatnya orang yang sedang bepergian. Al-qasru utawi sholat qasar iku yajuzu wenang lil musafiri keduwene wong kang lunga, safaron kelawan lunga tawilan kang suwe, marhalataini tegese rong marhalah.
Wenang diperbolehkan apa ayat sura yen to ngosor, apa ayat sura yen to ngosor sapa musafir ngosor as-sholata ing salat ar-rubaiyata kang bangsa 4 rakaat dikosor ila rakaataini maring 2 rakaat. Menjelaskan tentang sholatnya orang yang sedang bepergian. Sholat qashar. Al-qasru yajuzu lil musafir safaron tawilan marhalataini ayyaqsura as-sholata ar-rubaiyata ila rak'ataini. Bagi seorang yang sedang bepergian dengan bepergian safaron tawilan, yaitu bepergian yang jaraknya ini panjang atau bepergian yang jaraknya panjang, di sini digambarkan marhalataini, maksudnya yaitu bepergian yang jauhnya 2 marhalah. Nah, kemudian 2 marhalah ini kalau kita aplikasikan ke kilometer, ini kira-kira berapa kilometer? Ini emang dalam masalah 2 marhalah, sebagian ulama ada pendapat, ada perbedaan pendapat antar ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa marhalataini, 2 marhalah itu adalah berjarak kisaran 80 km, 80 lebih sedikit. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasannya 2 marhalah itu 88,70-an ya, 88, lebih ya, kilometer. Bahkan kalau ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya 2 marhalah itu adalah 96 km. Tapi meskipun seperti itu, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya 2 marhalah itu sama dengan 119,9 km. Itu terkait tentang 2 marhalah. Nah, orang yang bepergian dengan jarak tersebut 2 marhalah itu diperbolehkan ayat surah as-sholata ar-rubaiyata ila rak'ataini, boleh meringkas sholat yang sebangsa sholat yang banyaknya 4 rakaat itu dikosor diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat isya dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat asar, sholat luhur yang 4 rakaat itu dikosor diringkas menjadi 2 rakaat. Hal ini merujuk pada firman Allah liqaulihi krana dawuhe Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Gusti Allah, rupane dawuh wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lunga sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, falaisa mongko ora ana iku alaikum ing ngatasé sira kabeh ora ana apa junahun dosa, apa junahun dosa antaksuru ing yen to ngosor sapa sira kabeh minas sholati saking salat. Dalam firman Allah ini disampaikan bahwasanya ketika kita bepergian kemudian kita mengkosor, kita meringkas sholat kita, maka
tidak ada hukum dosa. Tidak dosa bagi orang yang bepergian dengan kadar atau jarak bepergian 2 marhalah kemudian meringkas sholat, ini tidak dosa. Wa qalihi lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh hina masuila an sholatis safari shadaqatun tasaddaqallahu biya alaikum fa aqbalu shadaqatahu. Hina masuila ing dalem nalikane atau hina masuila ing dalem mangsane den takoni sapa Kanjeng Nabi an sholatis safari saking masalahe salat ing dalem pelungan. Shadaqatun ai hiya tegese utawi sholatus safar iku sedekah tasaddaqa kang gawe sedekah sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan sedekah alaikum ing atase sira kabeh. Ya faqbalu mongko padha nrimo sapa sira kabeh nrimo sedekah tahu ing sedekahe Gusti Allah. Kebolehan melakukan sholat qashar dalam bepergian ini juga berangkat atau bertendensi dari sabda Rasulullah hina masuila an sholatin shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya terkait tentang sholatnya orang yang bepergian, jawab Rasulullah shadaqatun tasaddaqallahu biha, mengqashar, sholat qashar atau sholat dalam bepergian, dalam artian yang sholat qashar tersebut itu merupakan sebuah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka ya faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah tersebut. Jadi keringanan dalam bepergian, dalam artian sholat yang diringankan dengan cara diringkas dalam bepergian ini merupakan sedekah dari Allah. Jadi ya harus kita terima, tapi ya itu tadi dengan catatan bepergiannya harus 2 marhalah. Surutu sihatil qasri utawi pira-pira syarat sae ngosor salat iku al awalu utawi kang awal iku ayyakuna yento ono opo as-safaru pelungan, opo as-safaru pelungan iku fi ghairi maksiatin ing dalem sakliyane maksiat. Asani utawi kang kaping pindho iku ayyan biya yento niat sapa man al qasra ing ngosor ma'al ikhrami ing dalam sartane takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping telu iku alla ya'tamma yento ora makmum sapa wong bimukimin kelawan wong kang salat sampurna utawa bimukimin kelawan salate wong kang mukim. Selanjutnya menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya qashar. Di sini ada 3 dalam kitab Mabati Fikih ini disampaikan bahwa syarat sahnya mengqashar sholat, meringkas sholat itu ada 3. Yang pertama ayyakuna as-safaru fi ghairi maksiatin. Yang pertama adanya bepergian itu bukan merupakan bepergian karena maksiat. Apa contohnya bepergian dengan niat maksiat? Banyak sekali. Semisal kita dari Jawa Timur
pergi ke Jawa Tengah, ya, kita dari Jawa Timur pergi ke Jawa Barat, tapi niatnya kita di sana untuk merampas atau mencuri harta orang, atau kita pergi dari Jawa Timur ke Jawa Barat untuk menyakiti orang. Ini salah satu contoh bepergian dengan unsur maksiat, dengan tujuan kemaksiatan. Maka bepergian yang semacam ini tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayanwiya al-qasra mal ikhrami, yaitu harus niat qashar ketika takbiratul ihram. Misal usolli fardhu dzuhri maksuran, nah, ternyata ini maksuran, nah itu salah satunya. Terus bagaimana, misal ada pertanyaan, bagaimana mas kalau nggak bisa niatnya? Ya sebenarnya Kang, niat itu kan dalam hati, yang pasti dalam hati itu kita meniatkan mengqashar sholat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-layak tamma bimukimin. Ketika kita sholat qashar itu kita tidak diperbolehkan bermakmum dengan orang yang mukim. Kita dalam kondisi bepergian, dalam keadaan bepergian, kemudian kita ingin mengqashar sholat, ya kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim, dalam artian orang yang sedang melakukan sholat sempurna. Itu terkait tentang syarat sahnya qashar. Kemudian al-jam'u fis safari. Al-jam'u utawi iki ku mertelake jamak utawa ngumpulake fis safari ing dalem pelungan. Wa yajuzu lan wenang apa al-jam'u jamak fis safari ing dalem pelungan at-tawili kang dawa at-tawili kang suwe. Faizma'u mongko kena jamak sapa musafir baina dzuhri ing dalem antarane salat zuhur wal asri lan salat ngasar, wa bainal maghribi lan ing dalem antarane salat maghrib wal isya lan salat ngisa, oleh ngosor oleh jamak takdiman kelawan jamak takdim wa takhiron lan jamak takhir. Selanjutnya kita bahas tentang menjamak sholat. Dalam keadaan bepergian kita diperbolehkan untuk mengumpulkan sholat. Wa yajuzu al-jam'u fis safari at-tawili fa yajma'u baina dzuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i taqdiman kelawan jamak takdim wa takhiron. Ketika kita melakukan bepergian yang jauh, diperbolehkan untuk menjamak, diperbolehkan mengumpulkan sholat antara sholat zuhur dengan sholat ngasar, mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya. Maksudnya di sini bukan kok kemudian sholat zuhur, ngasar, maghrib, isya dijadikan satu, bukan seperti itu. Tapi zuhur dikumpulkan dengan asar, maghrib dikumpulkan dengan isya. Itu boleh dengan cara dikumpulkan takdiman wa takhiron. Takdiman berarti jamak takdim, semisal zuhur asar berarti asar itu berada di waktunya zuhur, maghrib isya dilakukan di waktu sholat maghrib, dikumpulkan keduanya. Atau sebaliknya jamak takhir berarti zuhur diletakkan pada waktunya sholat asar, maghrib melakukan sholat maghrib dan isya di waktu sholat
isya itu. Surutu jam'i taqdimi utawi iki iku mertelaake syarate jamak takdim ya. Iku al awalu utawi kang awal iku at-tartibu tertib, iku at-tartibu tertib utawa urut-urut, sehingga fala yajuzu mongko ora wenang apa taqdimul asri dinginake salat ngasar ala zuhri ngerekake ing atase salat duhur, walal isya alan ora kena dinginake salat isya alal maghribi ing atase salat maghrib, alal maghribi ngerekake ing atase salat maghrib. Asaniyatu tawi kang kaping pindho iku niyatul jam'i niat jamak fis sholati ing dalem salat al-ula kang awal. Asali satu tawi kang kaping telu iku al-muwalatu nuli-nuli bihaitsu la yafsilu kelawan sekirane ora misah sapa musafir bainahuma ing dalem antarane salat loro bima kelawan waktu utawa zaman yasa'u kang amot apa ma rakaataini ing rong rakaat. Ar-rabi'atu tawi kang kaping papat iku ayyakuna yento ana sapa wong iku musafiron wong kang lunga fil ula ing dalem salat kang awal wa inda aktisaniyati lan ing dalem nalikane akad kang kaping pindho, lan ing dalem nalikane akad kang kaping pindho. Menjelaskan tentang syarat-syarat dalam jamak takdim, mengumpulkan dua sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Syarat yang pertama at-tartibu, yang pertama harus tartib, sehingga fala yajuzu tartibul asri ala zuhri walal isya'i alal maghribi, sehingga tidak diperbolehkan mendahulukan sholat asar atas sholat duhur. Begitu juga tidak boleh mendahulukan sholat isya atas sholat maghrib. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua niyatul jam'i fi sholati al-ula, yaitu niat menjamak sholat pada sholat yang pertama. Itu berarti ya seperti niatnya usolli, semisal usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i jam'a takdimin. Ya jamak takdim masolli fardal isya'i arba'a rakaatin majmu'an ilal maghribi. Itu. Syarat yang ketiga al-muwalah. Syarat yang ketiga harus nuli-nuli, berurutan. Berbeda dengan tartib dengan muwalah. Muwalah itu harus terus menerus gitu maksudnya. Lah, di sini dibatasi bihaitsu la yafsilu bainahuma bima yasa'u rak'ataini. Sekira antara salat yang pertama dengan salat yang kedua, maksudnya antara salat satu dengan satunya itu tidak ada senggang waktu yang mana bisa digunakan untuk melakukan salat 2 rakaat. Itu gambaran muwalah, terus menerus gitu. Syarat yang keempat ayyakuna musafiran fil ula wa inda aqdisaniyah. Harus adanya orang yang menjamak ini adalah orang yang melakukan perjalanan pada sholat yang awal wa inda aqdisaniyah, dan ketika akad melakukan sholat yang kedua. Nah, itu. Jadi semisal kita menjamak takdim maghrib dengan isya, berarti maghrib itu kita sudah dalam perjalanan, tidak kok
Semisal kita masih di rumah, maghrib kita masih di rumah, kemudian kita mau melakukan perjalanan, nah itu kita tidak boleh niat jamak takdim karena kondisinya masih ada di rumah. Itu syarat-syarat melakukan jamak takdim. Surutu jami takhiri utawi iki iku mertelaake piro-piro jamak takhir. Piro-piro syarat jamak takhir utawa surutu jami takhiri utawi piro-piro syarat jamak takhir iku al awalu utawi kang awal iku niyatu takhiril ula, niat ngakhirake salat kang awal fi waktiha ing dalem wektune ula. Asaniyatu tegal ping pindho iku dawa musafari langgenge lunga ila itmamis sholataini tumeka maring nyampurnaake salat loro. Adapun syarat-syaratnya jamak takhir ini di sini dalam kitab ini ada dua. Yang pertama adalah niyatut takhiril ula fi waktiha, yaitu berniat mengakhirkan sholat yang pertama pada waktunya fi waktil ula. Semisal kita mau menjamak, mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya, dan berarti ketika waktu pada waktu sholat maghrib itu kita berniat mengakhirkan sholat maghrib tersebut. Yang kedua dawa musafar ila itmamis sholataini, harus menerus antara sholat yang pertama dengan sholat terakhir itu harus masih dalam kondisi bepergian. Mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Andaikan masih ada beberapa pertanyaan atau pembahasan yang kurang sempurna, masih kurang bisa dipaham, bisa ditanyakan, bisa wapri pada nomor saya seperti biasanya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.